Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten pertama tentang design thinking. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu design thinking dan proses serta tahapan apa saja yang ada di dalam design thinking. Nah, mungkin kita semua udah pernah mendengar istilah tentang design thinking. Nah, design thinking itu sebenarnya apa? Jadi, design thinking secara sederhana itu adalah cara berpikir untuk bagaimana bisa memecahkan masalah ya secara kreatif dengan tentu saja pendekatan ala desainer. Dan yang paling penting dalam prosesnya itu selalu berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh user atau apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Salah satu tokoh besar di dunia desain, Tim Brown, dalam literaturnya mendefinisikan design thinking sebagai pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia, human centris, dengan memanfaatkan tools dari desainer. Dia mengintegrasikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, lalu apa yang memungkinkan dari sisi teknologi, serta apa saja solusi yang bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Itulah yang dimaksud dengan design thinking menurut Tim Brown. Selanjutnya, proses design thinking itu seperti apa? Di dalam design thinking, kita akan melewati dua space utama. Yang pertama adalah problem space, ya. Ada tiga area di dalam problem space, yaitu understand, kemudian observe, dan define point of view. Lalu, space kedua adalah solution space. Pada area solution space ini kita udah mulai masuk kepada fase ideasi, kemudian fase prototype, kemudian yang terakhir adalah fase test. Nah, mari kita lihat bagaimana Apple menerapkan proses design thinking ini. Apple di bawah kepemimpinan Steve Jobs dan diteruskan oleh Tim Cook, dia selalu memulai dengan memahami apa yang diinginkan oleh pengguna. Jadi bukan hanya sekedar menambahkan fitur baru. Di problem space ini, Apple melalui beberapa tahap. Tentu saja ada 3 tahap yang dia lalui. Tahap ini, Apple menyadari bahwa orang menginginkan cara yang lebih sederhana untuk mengakses teknologi, bukan hanya teknologi yang lebih canggih. Misalnya, di masa sebelum iPhone, smartphone itu terasa rumit dan hanya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna tertentu. Selanjutnya, tim desain Apple mengamati cara pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik. Mereka melihat bahwa banyak orang kesulitan menggunakan tombol kecil atau menu yang kompleks dan lebih suka sesuatu yang sifatnya intuitif dan responsif terhadap touch sentuhan. Pada fase point of view, Apple kemudian merumuskan masalahnya. Orang ingin perangkat pintar yang simple, perangkat pintar yang intuitif, dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cepat tanpa perlu belajar banyak. Setelah memahami kebutuhan pengguna, Apple memasuki solution space, di mana mereka mulai mencari solusi yang menjawab kebutuhan tersebut. Tahapan ini, Apple menghasilkan berbagai ide tentang bagaimana membuat smartphone yang simple dan user-friendly. Ide utama yang muncul adalah menghilangkan tombol-tombol fisik sebanyak mungkin dan menggantinya dengan layar sentuh yang intuitif. Setelah mengembangkan konsep dasar tersebut, pada fase prototype ini, Apple mulai membuat prototype iPhone. Mereka mencoba berbagai versi dan bentuk layar, tata letak aplikasi, dan cara menavigasi layar. Lalu, Apple menguji iPhone dengan berbagai pengguna untuk memahami apa yang mereka rasakan, ada kesulitan, dan bagaimana bisa dibuat lebih baik. Dari uji coba ini, mereka akhirnya menemukan bahwa ternyata pengguna itu lebih suka interface sederhana dengan sedikit gangguan, sedikit masalah yang bisa dipahami secara intuitif. Dengan memahami bagaimana Apple menggunakan design thinking, kita bisa belajar bahwa fokus utama bukan hanya menciptakan produk canggih, tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut itu benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, design thinking itu sebenarnya adalah cara berpikir kreatif yang dimana selalu memposisikan kebutuhan user sebagai pusat dari setiap solusi. Nah, saat ini design thinking itu tidak hanya digunakan pada aktivitas inovasi suatu produk, tetapi kita bisa melihat 5 area di mana design thinking itu sering digunakan. Kita coba lihat area yang pertama, yaitu pengembangan produk baru. Dalam pengembangan produk baru, design thinking membantu menemukan cara-cara baru menggunakan teknologi
yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan user atau customer. Contohnya adalah teknologi AI yang digunakan untuk produk personalisasi seperti rekomendasi ketika menonton tayangan film di Netflix misalnya, atau rekomendasi lagu di Spotify. Yang kedua adalah inovasi layanan atau service baru. Design thinking mendukung inovasi layanan, misalnya digitalisasi layanan perbankan, metode pembayaran baru seperti e-wallet, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan juga kenyamanan pelanggan. Yang ketiga adalah pengembangan model bisnis baru. Banyak perusahaan menggunakan design thinking itu untuk menemukan model bisnis inovatif, terutama ketika harus beradaptasi dengan perubahan tren pasar yang begitu cepat. Seperti model langganan layanan streaming misalnya, ya, itu salah satu contoh dari pengembangan model bisnis baru. Lalu yang keempat adalah desain inovasi organisasi. Design thinking juga digunakan dalam desain organisasi untuk bagaimana bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan adaptif. Contohnya, melalui struktur organisasi yang lebih fleksibel dan juga berbasis project. Yang terakhir adalah sosial. Nah, di bidang sosial, design thinking ini membantu menemukan solusi untuk isu-isu seperti akses pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Salah satunya adalah ketika kita menggunakan platform pembelajaran jarak jauh seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Design thinking itu semakin populer, jadi tidak hanya di sektor organisasi yang profit, namun juga mulai menyasar pada organisasi layanan publik misalnya, atau sektor pemerintahan, sektor pendidikan, dan juga berbagai sektor-sektor lainnya. Nah, semoga penjelasan ini bisa membuat kalian lebih paham tentang dasar-dasar design thinking dan kita siap untuk eksplorasi lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.